Ibaratnya kalau misalnya kita masuk ke kelas internasionalnya Poltekkes Palangkaraya nih, insya Allah kalau tidak ada kendala, itu kan nanti sudah ada peluang kerjanya di luar negeri kan, berdasarkan MOU yang sudah ada. Bertemu kembali dengan podcast Ruang Redaksi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangkaraya, Bapak Mars Kendra Kuspriyadi STP MPH. Selamat datang Pak di Kalteng Pos Pak. Ini ruang redaksi kita yang biasa untuk teman-teman redaksi untuk menyiapkan berita-beritanya Pak. Pak, mungkin banyak pertanyaan ya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru nanti Pak. Ini katanya sudah mulai penerimaan mahasiswa baru Pak ya, untuk jalur prestasi Pak ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan Pak, mungkin jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Palangkaraya ini Pak. Baik, pertama terima kasih ini kepada Kalteng Pos ya, Iya Pak, yang sudah mengundang kami Poltekkes Kemenkes Palangkaraya untuk bisa berbagi cerita nih Pak ya, berbagi cerita tentang Poltekkes Kemenkes Palangkaraya yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi perlu kami sampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun 2024-2025 ini ada 4 jalur yang bisa kami buka. Yang pertama itu adalah jalur peminatan penelusuran minat dan prestasi atau istilahnya itu PMDP. Nah, kemudian ada jalur SIMAMA atau seleksi bersama. Kemudian ada jalur SIMAMI, seleksi mandiri, dan ada jalur Recognized Prior Learning atau RPL yang diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah alumni kemudian mau melanjutkan pendidikan lagi, atau siapapun yang tenaga kesehatan yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke sarjana terapan ataupun ke profesi itu melalui jalur RPL. Nah gitu. Nah kalau untuk kapan mulainya? Nah ini untuk PMDP ini sebenarnya sudah mulai, udah jalan nih. Tanggal 16 terakhir Pak ya? Terakhir insya Allah tanggal 16 Februari ya kan. Kita 3 hari lagi Pak? Kalau tidak salah itu 1 bulan kita buka ini untuk peminatan jalur ini khusus untuk lulusan SMA ya, tetapi mereka belum lulus nih ya. Tapi mereka hanya menyampaikan nilai rapot saja. Jadi mulai dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian ditambah dengan prestasi-prestasi yang mereka raih. Prestasi bidang apa aja? Prestasi bidang macam-macam, baik dari bidang pendidikannya, kemudian dari bidang humaniora, kemudian bidang olahraga, bidang apapun itu. Dan yang jelas bukan hanya keikutsertaan, tetapi mereka memang benar-benar juara di tingkat kabupaten kah, atau di tingkat kota, atau di tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Nah, itu menjadi satu hal yang menjadi perhatian untuk bisa lulus dalam jalur PMDP ini, karena memang itu kriterianya. Nah, kalau untuk nilai rapotnya, nilai rapot ada itu minimalnya nggak Pak? Di atas 70 semua. Gitu. Tidak boleh berada di bawah 70, harus di atas 70. Semua mata pelajaran? Semua mata pelajaran. Iya, tidak ada pembedaan lagi. Tuh. Iya. Nah, Pak, yang untuk jalur, sebut aja jalur prestasi Pak ya, jalur nilai rapot ini pesertanya boleh semua siswa atau hanya siswa di Kalteng saja, atau ada boleh siswa dari luar Kalteng karena yang bisa ikut? Iya, sebenarnya ini kan terbuka ya, terbuka dalam artian kita pendaftarannya melalui website ya. Melalui website. Artinya siapapun bisa mengakses, dari manapun bisa mengakses gitu kan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dari luar Kalimantan Tengah pun ada gitu kan. Tetapi kebanyakan selama ini ya memang dari Kalimantan Tengah. Ya, dari 13 kabupaten kota itu semuanya biasanya ada. Ada. Nah, setelah selesai jalur prestasi baru masuk ke jalur SIMAMA, seleksi bersama. Jalur SIMAMA itu sudah dibentuk panitia bersama. Jadi panitia nasional Pak ya? Nasional. Nah, saat tahun ini ketua panitianya adalah Direktur Poltekkes Bandung. Nah, jadi karena Direktur Poltekkes Bandung sebagai ketuanya, maka notabene comment centernya
itu ada di Poltekkes Bandung. Nah, jadi gitu. Jadi kami nanti sebagai anggota di masing-masing seksinya itu nanti akan bergantian untuk apa ya istilahnya itu jaga comment center. Nah gitu. Jadi nanti akan ada surat-surat dari pemberitahuan dari ketua seleksi bersama itu ke masing-masing direktur yang sudah dijadwalkan kapan harus berada di comment center itu, sehingga merasakan juga euforia penerimaan mahasiswa baru secara serentak gitu kan di Indonesia. Pak, berarti kalau yang tidak lulus di jalur prestasi dia punya masih kesempatan untuk masuk ke masih punya kesempatan. Jadi jangan ragu kalau misalnya tidak lulus di jalur prestasi, boleh masih bisa dibuka kesempatan untuk jalur Simama. Kalaupun Simama masih belum berhasil juga, masuklah si jalur Simami gitu kan, jalur mandiri. jadi punya 3 kesempatan, Pak. 3 kesempatan untuk bisa bergabung bersama Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Pak, materi ujiannya apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Ini sedikit berbeda. Nah, jadi ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bedanya? Karena sesuai dengan dari Dikti juga, Dikti kan sudah melakukan tesnya itu secara skolastik, ya kan? Nah dulu kami dari Kemenkes itu tesnya tes bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA gitu kan ya. Sekarang nggak lagi. Sekarang tesnya tuh secara skolastik. Itu sebuah tes yang mencoba untuk mengetahui konsep, mengetahui nalar, mengetahui logika dalam memecahkan permasalahan, terutama ketika nanti dia menjadi tenaga kesehatan, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama dia kuliah gitu kan, sehingga lu tuh lebih mantap gitu ya kalau misalnya dia lulus tes skolastik itu, saya yakin itu bisa survive selama pendidikan gitu. Jadi itu bedanya. Bedanya tahun ini Pak ya? Dengan tahun yang lalu. Jadi, tahun ini tesnya menggunakan tes skolastik dan literasi, nah, istilahnya gitu. Kalau materi ujiannya berarti karena nasional berarti sama semua Pak ya? Sama. Dibuat oleh mereka panitia di tingkat nasional dan itu bekerja sama dengan pembuat soal. Nah itu. Jadi ada pihak, kalau tidak salah itu Universitas Indonesia yang Nah Pak, kaitannya dengan itu tahun ini berapa sih kuota yang disediakan atau kursi yang tersedia, terus pembagiannya terhadap 3 jalur ini seperti apa Pak? Oke, baik, ini saya sedikit membuka catatan ya karena ini angka Pak ya? Iya, karena ini angka, jadi mudah-mudahan ini jadi gini, jalur PMDP prestasi itu 30% dari kuota. Kemudian jalur Simama itu 50%. Kemudian jalur Simami itu 20%. Nah, andai kata tidak terpenuhi 30% ini bisa diambil dari Simama. Andai kata Simama juga masih belum terpenuhi, bisa diambil dari Simami. Nah, jadi itu pemenuhan pemenuhan kuotanya sehingga totalnya tetap 100%. Nah, kami tetap merujuk kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dijenakes. Jadi 30% itu dari jalur prestasi, 50% itu jalur Simama dan 20%-nya dari jalur mandiri. Nah, tetapi ada catatannya kalau misalnya tidak terpenuhi. Kalau berlebih ya nggak masalah, berarti kan masih terpenuhi itu kuotanya gitu kan. Nah, total seluruhnya itu 1.370. Insya Allah nih. Kursi tersedia Pak? Kursi yang tersedia 1.370 ya. Dan kalau dibagi berdasarkan presentasi tadi itu kalau 30%-nya berarti ada sekitar 240 untuk jalur prestasi. Kemudian untuk jalur Simamanya ada 400. Jalur Simaminya ada 160. Nah, kemudian ada jalur RPL tadi. Ya kan? Itu sebanyak 570 yang akan kita cari. 570. Itu di luar yang jalur jalur PMDP Simam sudah kuotanya 1.300 itu Pak. 1.370 tadi. Termasuk RPL. Nah, jadi kalau untuk yang jalur reguler itu berarti kalau kita jumlahkan ini 800 Pak. Sekitar 800 yang jalur reguler ya. 30% PMDP, 50%-nya Simama dan Simaminya 20%. Nah, gitu. Nah. Pak, kalau di beberapa perguruan tinggi negeri yang lain antara jalur seleksi bersama dengan jalur mandiri ini biasanya ada perbedaan biaya, Pak. Apakah di sini juga ada sama, Pak? Jadi begini, biasanya biaya mandiri itu agak lebih mahal dibandingkan. Betul. Jadi gini, Pak.
Kita itu kan menjadi Satker Badan Layanan Umum ya. Iya, BLU, Nah, Pak, ya. kami menjadi Satker BLU itu sejak 2023. Oh ya. Tetapi penentuan pola tarif itu baru berlaku di tahun 2024. Oh, tahun ini. Iya, karena SK dari Dirjen Perbendaraan itu baru keluar. Dan baru berlaku di mereka yang akan masuk ke Poltekkes tahun ini. Bagi mahasiswa yang sebelumnya itu tidak berlaku. Jadi hanya diberlakukan untuk mahasiswa yang baru. Nah, gitu. Nah, penentuan pola tarif itu juga berdasarkan zonasi, Pak. Kami tidak bisa menentukan, yang menilai adalah Kementerian Keuangan. Nah, Palangkaraya termasuk zona 1, zona paling rendah dalam biaya pendidikan. Dan itu pun ada biaya terendah dan ada biaya tertinggi. Untuk yang jalur Simama, prestasi dan Simama itu biasanya menggunakan batas bawah dari zona 1 itu. Ya. Kemudian yang jalur mandiri, nah ini tadi karena sedikit berbeda gitu ya. Iya. Karena kan dia sudah melewati beberapa saringan masih belum lolos juga. Nah, mudah-mudahan di jalur mandiri itu bisa lolos gitu ya. Sehingga ada sedikit perbedaan. Nah, bagaimana kami mengambil pola tarifnya? Kami ambil nilai tengah dari batas bawah dan batas atas. Jadi kami tidak memberatkan. Kalau memberatkan kan misalnya batas atas yang diambil kan. Tidak, kami mengambil batas tengah-tengah. Jadi antara batas atas dengan batas bawah itu dibagi 2, itulah yang mandiri. Tidak terlalu jauh berbeda. Berarti kalau UKT-nya beda juga berarti Pak nantinya atau sama semua? Itulah Pak. Itulah UKT-nya iya. Pak. Jadi perbedaannya nanti yang jalur mandiri sedikit ini, tetapi tidak saya rasa tidak memberatkan, karena kalau kami bandingkan dengan swasta ataupun perguruan tinggi lainnya itu jauh lebih murah. Ya. Range-nya berapa sih Pak? Range-nya Yang antara bawah berapa, yang atas berapa? antara 3 juta sampai 5 juta. Oh. Antara 3 juta sampai 5 juta. Itu UKT-nya Pak? Iya. Oh, Iya. Jadi pola tarifnya itu. mantap. Jadi kami kalau misalnya jalur mandiri ya kami ambil tengah-tengah, berarti 4 juta. Gitu aja. 1 semester Pak? 1 semester Pak. Kalau dibagi 6 bulan jatuhnya kan Nggak sedikit sampai Pak. 1 juta, Pak. Anak saya aja 1 bulan 900.000. Berarti kan lebih mahal kalau SMA gitu kan. Nah, itu. Iya. Nah Pak, mungkin setelah ini kan penerimaan mahasiswa baru selesai. Nah, kami dengar kan ada rencana membuka kelas internasional mulai tahun ini Pak ya? Betul. Mungkin bisa disampaikan Pak, kelas internasional itu seperti apa sih Pak? Jadi Dan siapa yang bisa masuk ke kelas internasional itu? Oke, baik Pak. Jadi begini, sebenarnya Kementerian Kesehatan itu kan punya kebijakan berdasarkan latar belakang permintaan kebutuhan dari tenaga kesehatan di dunia Pak. Jadi ini sudah dikeluarkan oleh World Bank Pak. World Bank itu sudah mengeluarkan tabel yang berhubungan dengan permintaan kebutuhan tenaga kesehatan di dunia. Sampai tahun 2030 itu meningkat sampai 80 juta gitu kan. Dan dunia hanya mampu memenuhi 65 jutanya saja. Nah, sekitar 15 jutanya itu yang belum terpenuhi. Masih kosong. Dan salah satunya itu ditangkap oleh Kementerian Kesehatan, Pak. Banyak tawaran-tawaran permintaan tenaga kesehatan ke Indonesia, Pak. Dan itu istilah diakomodir oleh Kementerian Kesehatan. Kebetulan juga gitu kan kondisi perawat di Indonesia itu kan memang surplus ya. Surplus sehingga itu bisa dimaksimalkan untuk diberikan kesempatan kerja di luar negeri. Nah, oleh karena itu kami sebagai satkernya Kementerian Kesehatan, UPT-nya di Jenakes itu kan diberikan mandat katakanlah seperti itu bagi yang sudah siap untuk membuka kelas internasional. Nah, kelas internasional, tetapi sebenarnya pembukaan kelas internasional itu naungannya adalah di Jenakes kan. Naungannya adalah MOU yang sudah ditandatangani oleh Kementerian Kesehatan ataupun pemerintah kita dengan pemerintah luar. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya kita masuk ke kelas internasionalnya Poltekkes Palangkaraya nih, insya Allah kalau tidak ada kendala, itu kan nanti sudah ada peluang kerjanya di luar negeri kan, berdasarkan MOU yang sudah ada. Dari misalnya nih MOU-nya sudah ditandatangani antara Indonesia dengan Jerman, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Arab Saudi, dengan Emirat, dengan Korea Selatan. Nah, itu sebenarnya membuka peluang, Pak. Nah, sehingga kami pun menangkap itu. Nah, dari mana mahasiswanya? Dari mahasiswa reguler, Pak. Dari jalur Simama. Jalur Simama itu nanti pada saat wawancara, kemudian kita berikan kesempatan mereka untuk bisa memilih nih.
apakah mau ke kelas internasional nih? Kita buka 30 orang. Tahun ini 30 Pak, satu kelas nanti. Satu kelas aja Pak dulu kan. Jurusan kita apa tuh, Pak? Kalau di Diploma 3 keperawatan. keperawatan Pak, ya? Iya, yang lain belum. Jadi Diploma 3 keperawatan aja karena memang kondisinya kan surplus tadi kan di Indonesia ya. Nah, sehingga kita buka 30 orang dan itu ada persyaratan tambahan. Apa Pak? Persyaratan tambahannya adalah TOEFL-nya, Pak. Jadi kita lakukan nanti tes TOEFL ITP. Nah, cuman karena baru tingkat awal, maka standarnya kami turunkan dulu jadi 400 dulu lah minimal. 400 Minimal 400 dulu. Kemudian nanti setelah dia sekolah 3 tahun, nah harapannya di atas 475 itu nanti TOEFL-nya. Ya kan? Kemudian dia juga akan diberikan bekal untuk penguasaan bahasa asing yang lain, terutama Jepang dan Jerman, Pak. Karena kami tahun kemarin 2023 itu sudah mengirimkan 2 orang ke Jepang. Alumni kami itu Pak, sudah kerja di Jepang 2 orang. Kemudian 4 orang lagi ini sedang di Bandung pelatihan bahasa Jerman dan itu sudah dinyatakan lulus untuk kerja di Jerman. Nah, jadi ini peluang yang luar biasa. Cuman syaratnya satu lagi Pak. Apa tuh Pak? Adalah surat pernyataan orang tua supaya memberikan izin untuk kerja di luar negeri. Iya. Sebenarnya itu hanya kontraknya 2 tahun Pak kerja di luar negeri. Tergantung negaranya kan ya. Jadi biasanya itu 2 tahun perpanjang lagi kontrak, 2 tahun panjang lagi kontrak. Kemarin kami sudah koordinasi dengan Poltekkes Banjarmasin, Poltekkes Kalimantan Timur, Poltekkes Pontianak. Itu pertemuannya di Banjarmasin kemarin. Ketemu sama langsung Jepangnya, orang Jepangnya langsung datang ke Banjarmasin waktu itu. Nah kita nanti pada saat proses pembukaan kelas internasional ini, mereka sebenarnya bersedia Pak untuk memberikan pelatihan bahasa Jepang selama mereka pendidikan. Nah, jadi mungkin nanti akan disisipkan di kurikulum atau bahasa sebagai Jepang, mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan dari mahasiswa, apakah Anda mau menguasai bahasa Jepang atau menguasai bahasa Jerman atau bahasa Arab misalnya gitu kan ya. Nah, tergantung dari pilihannya. Sehingga nanti dia ke depan sudah punya angan-angan, saya akan kerja di Jepang, berarti saya harus menguasai bahasa Jepang. Ya, gitu Pak. Jadi kami sudah mempersiapkan dosen-dosennya dengan strata S3 dan strata 2 yang notabene minimal 475 dan mereka bisa bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris dalam proses pembelajaran. Nah, gitu. Pak, untuk bisa masuk ke kelas itu selain tadi misalkan memang minat ada tes bahasa Inggris, ada seleksi nggak? Misalkan tadi jatahnya cuma 30, ternyata ini mahasiswa baru yang daftar nih, wah ini kayaknya menarik, setelah selesai ini kan peluang kerjanya pasti ada kan. Banyak lebih dari 30 gimana nyeleksinya Pak? Wah, dari TOEFL ITP-nya aja Pak lebih mudah. Oh gitu. Ya kan, dari TOEFL ITP itu Bang, kalau misalnya makin dia tinggi, makin mudah itu kan, makin bisa diterima. Gitu. Jadi tapi kami memberikan standarnya 400 dulu gitu minimal, kan, 400 dulu. Karena kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Otomatis kan ibaratnya kalau kita mau seleksi misalnya banyak yang mendaftar, ya lihat dulu ITP-nya. Jadi skor TOEFL-nya lihat, kalau misalnya ada yang 475 bahkan ada yang 500 lebih. Itu kan berarti itu yang kita ambil kan. betul. Itu kan yang kita ambil, itu seleksinya Pak. Pak, kalau untuk biaya pendidikannya sama Pak? Atau sama, nanti Pak, ada bedanya karena kelas internasional sama? Tidak, insya Allah sama Pak. Insya Allah sama aja. Kami tidak membedakan itu. Tetapi bedanya Pak, mereka dapat fasilitas yang lebih bagus. Kenapa? Karena kan levelnya internasional nih ya. Seperti misalnya nih mereka menggunakan smart TV kan ibaratnya untuk proses pembelajaran menggunakan ini Android TV yang layar sentuh itu bisa di ini kan. Nah, itu berbeda dengan kelas reguler biasa menggunakan LCD saja gitu kan. Itu mungkin kelasnya juga kalau kelas sih sarana hampir sama Pak, tapi bedanya itu. Pak, kalau kemudian mereka nanti lulus kemudian diberangkatkan ya, bisa Pak. Itu ada biaya lagi nggak Pak? Misalkan biaya keberangkatan segala macam itu siapa yang ini Pak? Nah, jadi gini, kemarin kan sebagai ini ya yang dari Jepang itu ya Pak. Dari Jepang itu dia sudah merincikan tuh ada sekitar 40 juta persiapan untuk keberangkatan gitu, baik tiket maupun dan lain sebagainya proses ini. Nah, itu kalau misalnya kita sudah ini dengan mereka Pak, itu di-free-kan oleh mereka Pak.
Sudah apa Pak? Sudah kerja Sudah kerjasama. Iya. Oh, ada ikatan kerjasama Betul. antara. Itu diberikan oleh mereka. Berarti mereka yang nanggung. Betul. Oh. Nah, itu yang enaknya gitu kan. Tapi kalau yang ke Jerman ini kalau tidak salah mereka itu ada biaya juga yang mereka keluarkan yang ke Jerman. Nah, ini kan mereka persiapan ke apa? Yang lagi di Bandung ini. Tapi itu dibiayai oleh ini Pak, dibiayai juga oleh negara salah seperti itu ya. Nah, itu alhamdulillah yang 4 orang itu sudah beberapa tes udah lulus. Ini tinggal persiapan untuk ini aja Untuk lagi. berangkat Pak ya? Jadi tergantung ini nanti Pak kerja sama institusi dengan ininya nanti. Nah, persiapan untuk itu. Nah, untuk itu juga Pak, kami mungkin nanti melalui ini ya. Kalau seperti Banjarmasin Pak, Iya. itu mereka kan ada kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi, Iya. ya kan? Jadi gubernurnya, nah ini mungkin Langsung. saya juga kepengen sekali nih audiensi dengan Pak Gubernur biar ibaratnya kan nanti mudah-mudahan bisa dibantu nih seperti Banjarmasin itu Pak. Seperti yang apa, Pak? yang mau berangkat ke Arab itu kursus bahasa Arabnya dibantu Pak oleh pemerintah daerah. Oh gitu. Iya. Jadi penguasaan bahasanya itu, jadi penyiapan penguasaan bahasa itu dibantu oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah daerahnya sudah kerjasama dengan pihak Arab Saudi untuk pemenuhan tenaga kesehatan. Tenaga Bapak. kesehatan di sana. Tenaga Pak. kesehatan, iya betul. Berarti Itu luar biasa loh di ini apa? Ya mudah-mudahan nanti kita juga mau audiensi gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa. iya luar biasa nih Pak. Pak, kemudian Pak kaitannya dengan peluang kerjanya kan berarti makin besar ya lulusan-lulusan ini ya. Selain tadi ke luar negeri, kemudian kalau di Kalimantan Tengah sendiri Pak, Bapak lihat seperti apa Pak? Kan bermunculannya rumah sakit, Betul. swasta dan lain sebagainya. Otomatis sebenarnya tadi juga kan pas kita audiensi dengan Bu Ali kan sebenarnya peluang kerja di Kalimantan Tengah juga sebenarnya masih banyak nih. Iya. Tapi lagi-lagi itu kan kalau misalnya kita buka peluang kerja di luar negeri pilihan ya. Iya. Karena salary-nya juga jauh lebih besar kan Berapa ibaratnya. Pak? Katanya Pak. Salary-nya kalau misalnya di Jepang itu Pak antara 25 sampai 30 Pak. 1 bulan. 1 bulan. Itu udah clear Pak, itu udah clear. Itu maksudnya Udah clear kan ibaratnya tuh udah itu take home pay lah kata seperti itu. Kemudian kalau di Jerman Pak ada 4 sampai 49 juta per bulan. Nah, itu kan lumayan tuh. Kalau misalnya punya ambisi atau punya keinginan untuk melihat dunia luar, kemudian punya pengalaman bekerja di luar kan cuma 2 tahun nih aninya kan kontrak gitu kan. Setelah Udah berangkat aja dulu gitu kan. Nanti setelah itu kan bisa kembali ke Indonesia kalau misalnya ini kan. Nah, itu. Setelah kembali pun mungkin ada nilai plusnya kan karena dia punya pengalaman lebih. Iya. Nah, kalau misalnya di Kalimantan Tengah nanti ada buka rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, rumah sakit pusat kalau tidak salah ya. Nah, ini juga sebenarnya peluang besar untuk alumni-alumni kami untuk bisa cepat untuk diserap gitu kan di dunia kerja di Kalimantan Tengah gitu ya. Saat ini kami Pak mencatat bahwa alumni kami itu 72% Pak terserap di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Kalimantan Tengah. Jadi alhamdulillah lulusan kami itu tergolong lulusan yang ibaratnya siap pakai untuk kerja. Iya. Ya gitu. Kalau masa tunggunya Pak? Masa tunggu kami itu kan ada menghitung Pak kurang dari 6 bulan. Kemudian dan itu menjadi indikator kinerja utama kami Pak Poltekkes. Makin ya, tinggi itu makin bagus gitu Pak. Iya. Iya. Ada sekitar berapa tuh 30% Pak, maksud kurang dari 6 bulan itu Pak bekerja. Sudah bisa kerja Pak ya? Iya. Dapat pekerjaan. Nah itu. Iya. Pak, selanjutnya kan sesuai dengan visi dari Poltekkes sendiri adalah Politeknik Kesehatan berbasis kearifan lokal, Iya betul. mandiri, inovatif, Mendunia. mendunia. Nah iya. Langkah ke sana tadi selain tadi misalkan kerjasama, langkah kesannya apa lagi Pak? Jadi sebenarnya
apa ya istilahnya, visi itu adalah mimpi kita ya Pak ya, Yang ke depan dicapai, ya. Pak, ya, diwujudkan ya. Ke depan gitu ya. Jadi meskipun misalnya tahun ini belum, kemudian tahun depan juga belum, tapi itu kan masih sesuatu yang berada di atas ya kan, ketika kita ingin mencapai sesuatu gitu Pak ya. Jadi ada visi misi yang harus kita jalankan gitu kan. Nah, kami mencoba untuk merancang strategi-strategi itu Pak, mulai dari strategi di bidang akademik, di bidang non akademik, kemudian sesuai dengan satkar kami yang menjadi satkar BLU, sehingga kami lebih leluasa lah untuk mencapai visi tersebut gitu kan, visi mendunia. Nah, apa yang bisa kami lakukan? Yang jelas kami meningkatkan layanan, meningkatkan kompetensi, kemudian kami juga membuka program studi yang baru, ya kan, ibaratnya untuk mengembangkan pendidikan kesehatan di Kalimantan Tengah, juga bekerja sama dengan pihak-pihak baik di dalam maupun di luar negeri, Pak. Karena yang namanya mendunia itu bukan cuman kita ibaratnya itu punya kompetensi yang berbeda dengan yang lain, tetapi kita juga perlu kerjasama. Relationship itu kan sangat penting sekali gitu kan, untuk bisa mencapai visi tersebut gitu. Nah, kami untuk kompetensi tadi Pak, kita sudah dipetakan bahwa Kalimantan Tengah ini, Provinsi Kalimantan Tengah dan Poltekkes Kemenkes Palangkaraya itu memiliki sentra unggulan Pak. Nah, sentra unggulan itu yang kami sebut sebagai sentra unggulan kesehatan otak dan stroke. Nah, ini berdasarkan peringkat dari banyaknya penyakit yang diderita oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Nomor satunya adalah stroke. Sehingga kami ketika memetakan itu sesuai dengan pola penyakit yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kami harapannya ke depan dari sisi akademik, kami akan memasukkan muatan-muatan yang berkaitan dengan kesehatan otak dan stroke. Sehingga lulusan kami nanti akan ada kompetensi spesifik. Nah, kalau kita memiliki kompetensi spesifik, siapapun orangnya itu kan pasti akan dilirik ya. Dunia kerja akan melirik gitu. Nah, itu akan membuat alumni-alumni kita itu bisa mengangkat harkat dan istilahnya itu nilai tambah dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya gitu kan. Nah, itu Pak. Jadi baik dosennya itu kami akan tingkatkan pelatihan berkaitan dengan kesehatan otak dan stroke. Kemudian kami juga akan siapkan muatan yang berkaitan dengan beberapa SKS untuk kesehatan otak dan stroke. Kemudian dari sisi sarana prasarana juga kami akan lengkapi ke arah sana Pak. Nah, ini kan seperti gayung bersambut dengan Kalimantan Tengah juga yang menjadi, mungkin di Dori Silvanus akan membuka sentra stroke kan. Nah, sentra stroke, sehingga kami paling tidak kami akan menyiapkan tenaga medis, tenaganya. Nah, gitu kan. Kami akan menyiapkan tenaga perawatnya, bidan ataupun gizinya yang berkaitan dengan kesehatan otak dan stroke tadi. Nah, itu Pak. Kalau dari sisi non akademiknya, ya jelas prestasi-prestasi mahasiswa, prestasi dosen, publikasi dosen di tingkat internasional. Nah, bahkan tahun kemarin Pak, kami sudah memiliki dosen yang bisa mempublikasi di jurnal dengan istilahnya jurnal tertinggi lah. Itu Q1 gitu kan, Q1, Scopus Q1 gitu, karena itu level tertinggi dan itu satu penghargaan luar biasa tuh buat Poltekkes Kemenkes Palangkaraya memiliki salah satu dosen gitu kan yang bisa mencapai level itu. Nah, itu udah dikenal Pak oleh dunia, katakanlah seperti itu gitu kan. Oh, dari mana ini? Gitu kan? Dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Wah, nah, alhamdulillah gitu kan. Ya, kami sangat mendukung dosen-dosen untuk mempublikasikan ke tingkat internasional, dan kami support Pak dari sisi anggaran untuk publikasinya. Oh iya. Pak, kaitan dengan status BLU-nya, itu kan di satu sisi membuat Poltekkes lebih leluasa Pak ya dalam hal anggaran. Pasti di satu sisi juga karena itu ada biaya ya Pak, biaya pembiayaan juga harus ditanggung. Kalau dulu kan 100% oleh, sebelum jadi BLU kan pemerintah semua. Betul. Ya. Nah, sekarang mungkin ada 50-50 atau gitu. Betul, nah, itu kan itu jadi tantangan sendiri ya Pak bagi perguruan tinggi yang ada di Kalteng. Karena beberapa perguruan tinggi juga yang ada di Kalteng nih, ada yang BLU mungkin akan sedikit kesulitan untuk mencari pendanaan, beda dengan yang di Jawa. Nah, apa strateginya Pak? Nah, jadi ini memang luar biasa ya Pak. Ya, kami diberikan sebuah mandat menjadi Satkar Badan Layanan Umum itu kan
notabene harus meningkatkan layanan ya Pak ya, layanan kepada masyarakat ya kan, layanan internal maupun eksternal gitu kan. Nah layanan-layanan itu kan membutuhkan biaya gitu kan, biaya yang luar biasa besar, dan sebelumnya kami disupport 100% dari biaya rupiah murni APBN gitu APBN, ya, APBN 100% gitu kan. Kemudian sekarang APBN-nya dikurangi, kami harus mencari sendiri untuk pendapatan negara, bukan pajak katakanlah seperti itu ya, PNBP BLU. Nah beberapa strategi-strategi yang bisa kami lakukan, yang pertama otomatis kita kan harus memaksimalkan Pak, memaksimalkan tentu sesuai dengan syarat dan ketentuan ya Pak, memaksimalkan rasio dosen dan mahasiswa. Jadi rasio dosen mahasiswa yang diberikan kewenangan oleh Dikti itu adalah 1:30. Nah sebelumnya kami itu baru mencapai 1:15. Nah sehingga kami beberapa tahun ini, 2 tahun ya, 2 tahun ya Pak, mulai dari tahun kemarin, tahun ini kami mencoba untuk memaksimalkan rasio itu, rasio dosen dan mahasiswa. Kalau semakin banyak atau semakin terpenuhinya rasio itu, jumlah mahasiswa makin banyak, berarti income juga, pendapatan juga makin besar. Nah itu strategi pertama Pak. Kemudian strategi kedua, kami harus melakukan optimalisasi aset Pak. Aset kami itu ada dosen, aset kami Pak, mahasiswa juga aset kami, kemudian sarana prasarana aset kami, alumni aset kami juga Pak. Jadi ini semua harus dioptimalisasi, dan ada target yang harus kami capai untuk itu setiap tahun. Ya sehingga upaya yang harus kami lakukan adalah bagaimana caranya tanpa mengesampingkan jerih payah kawan-kawan dan lain sebagainya gitu kan. Kita harus berupaya untuk memaksimalkan optimalisasi aset ini. Bisa melalui kerjasama operasional, bisa melalui kerjasama manajemen. Nah itu bisa kami lakukan. Ya bisa kami lakukan supaya kami bisa mendapatkan revenue. Nah, terutama dengan aset sarana prasarana, ini kan kami saat tahun kemarin sudah menyelesaikan pembangunan. Alhamdulillah Pak, gedung auditorium pusat kegiatan kemahasiswaan itu sudah berdiri dengan megah ya, mungkin Pak Ismail sudah melihat gedungnya gitu kan, dan itu kapasitasnya 1.000 orang. Kemudian full AC, kemudian ada di dalamnya Videotron, ada di dalamnya itu ruang VIP room, kemudian juga ada food and beverage, kemudian ada sarana olahraga. Nah itu yang akan kami maksimalkan Pak. Nah harapannya dari optimalisasi aset ini itu bisa memberikan masukan pundi-pundi kepada Poltekkes Kementerian Palangkaraya. Sebenarnya kami itu tidak profit oriented Pak, tetapi bagaimana kami memenuhi semua kebutuhan layanan kami dan itu bisa terpuaskan masyarakat atau siapapun yang menerima layanan kami. Nah gitu Pak intinya. Kalau gedung itu bisa dipakai orang luar juga berarti Pak ya? Boleh Pak, sangat boleh Pak. Mulai kapan tuh Pak? Saat ini pun sudah ada yang ngetek tanggal Pak. Sudah ada yang ngetek tanggal untuk pernikahan. Jadi mau pernikahan, mau seminar, mau pelatihan, mau sewa untuk event olahraga, itu boleh Pak. Silakan. Itu cuma gedungnya aja atau juga ini Pak, misalkan menyediakan fasilitas lainnya, ada catering segala macam. Ada kursi di situ kan, ada Videotron, kemudian ada sound system yang luar biasa, kemudian ada cateringnya juga kami akan coba untuk siapkan. Nah jadi bahkan mungkin nanti ke depan sampai IO-nya pun nanti kita coba untuk bagaimana caranya kita bisa kelola jembatan itu juga atau kelola. Kenapa? Karena saat ini saya sudah membuatkan sebuah SK ya, surat keputusan pengelola auditorium. Jadi istilahnya kalau pengelolaannya itu harus benar-benar terstruktur dan sistematis, katakanlah seperti itu. Jangan asal-asalan mengelola satu gedung yang notabene pemeliharaannya aja mahal itu Pak. Ya kan, listriknya, biaya bebannya juga mahal. Nah artinya kita harus punya strategi bagaimana caranya supaya biaya pemeliharaan, biaya listrik dan lain sebagainya itu bisa tercover. Gitu. Itu berapa anunya Pak? Kira-kira budget kalau dibandingkan hotel berapa persen lebih murah Pak? Kami kan membuat gedung-gedung yang lain membuat SK pola tarif namanya Pak. Jadi semua yang tarif-tarif yang ada berlaku di Poltekkes itu, misalnya kayak sewa mobil itu ada tarifnya, kemudian sewa ruang kelas ada tarifnya, sewa LCD, sewa alat laboratorium, itu semua ada di dalam surat keputusan direktur Pak. Ya jadi resmi Pak kami membuat itu, dan itu sudah berdasarkan hasil survei pasar. Survei pasar. Nah jadi kami tidak bisa menentukan sembarangan. Nah kami saat ini
membuka di harga 10 juta Pak. Oh. 10 juta per 8 jam gitu kan, 10 juta. Tetapi karena kami masa saat ini adalah masa promosi, nah 3 bulan pertama promosi itu kami berikan rabat Pak 10%. Iya, bagi penyewa yang dari luar. Bagi penyewa alumni itu rabatnya 20% Pak. Lain lagi Pak. Iya gitu. Oke. Pak, selain itu Pak, selain tadi ada pemaksimalan Optimalisasi aset segala macam, kan Poltekkes ini kan kumpulan ahli-ahli dan ini bidang kesehatan. Ada rencana ke depan Pak, misalkan bikin klinik atau membuat pusat pelatihan kesehatan buat ini. Ada rencana seperti itu Pak? Jadi ini sedang proses Pak. Oh gitu. Jadi sedang proses adalah pembukaan klinik Pratama Polkes Raya. Yeah. Kemudian kami juga sudah menyiapkan pembukaan istilahnya itu training center untuk tenaga kesehatan. Nah, 2 ini yang menjadi proyek kami di tahun 2024 ini Pak. Mudah-mudahan ini kalau yang klinik Pratama itu tinggal menunggu visitasi saja nanti dari Dinas Kesehatan untuk melakukan penilaian secara on-site ya, penilaian apakah layak untuk diberikan izin untuk klinik Pratama. Kemudian yang kedua untuk training center tadi untuk tenaga kesehatan itu sasaran kami adalah mahasiswa dan alumni kami Pak. Jadi sebenarnya kami sudah kerjasama juga dengan Bapolkes, Balai Pelatihan Kesehatan Palangkaraya. Nah kemarin sudah tanda tangan MOU. Jadi mungkin nanti fasilitatornya bisa gabung nih antara dosen dengan Widya Iswara yang ada di sana. Nah gitu Pak. Sehingga kami nanti harapannya tahun ini kami juga bisa mendirikan pusat pelatihan kesehatan terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah gitu. Dengan pendirian poliklinik tadi Pak. Betul Pak. Dan itu merupakan revenue juga buat kami Pak. BLI. Iya Pak. Karena mestinya kan di situ kumpulan tenaga kesehatan yang menyuplai tenaga kerja ke fasilitas kesehatan mestinya punya sendiri. Iya gitu Pak. Baik Pak Ken, mungkin perbincangan kita sore ini cukup menarik. Artinya paling nggak bisa calon mahasiswa atau siswa mendapatkan informasi tentang Poltekkes Kesehatan Kemenkes Palangkaraya. Ada kelas internasional, artinya Insyaallah, Pak. Bagi siswa kelas 1, kelas 2 mungkin bisa mempersiapkan bahasa Inggris ya Pak. Mulai betul, sekarang Pak. ya. Mulai sekarang, betul Pak. Karena itu sudah menjadi kebutuhan ya ke depannya Pak. Sehingga ketika mereka masuk peluang itu bisa terbuka lebar Pak. Iya. Ada yang ingin disampaikan Pak mungkin kepada siswa-siswa atau masyarakat kita. Oke, baik. Ini kesempatan yang luar biasa buat kami ya Pak. Jadi kami mengajak ya seluruh adik-adik lulusan SMA, MA sederajat gitu ya untuk bisa bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, bisa masuk melalui jalur prestasi, bisa masuk melalui jalur seleksi bersama atau bisa masuk ke jalur seleksi mandiri. Tetapi persiapkanlah diri Anda untuk bisa menjalani tes skolastik literasi. Nah, karena itu yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi persiapkan untuk mengikuti ujian skolastik literasi di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya ya. Dan mudah-mudahan bisa lulus dan bergabung bersama kami untuk menjadi tenaga kesehatan yang mandiri, inovatif dan mendunia. Nah, gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hendra. Hari ini podcast Ruang Redaksi. Selamat siang. Siap.